bersama di tempat kami masing-masing. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk diingatkan, dinasihati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu tolong kami semua Tuhan, supaya benar-benar kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami dan memimpin kami semua, supaya benar-benar kami mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Pakai hamba-Mu yang akan menguraikannya, dan biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang kembali. Di dalam kesempatan ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Hari ini kita melihat dari kitab Pengkhotbah. Di sini kita diingatkan kembali, diberi satu nasihat yang penting dari Raja Salomo yang begitu hebat dan luar biasa, nasihat yang indah untuk kita, yaitu untuk segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada masanya. Wah, sangat luar biasa. Sangat indah kalau kita mau merenungkan tentang kehidupan, tentang apa yang terjadi, tentang apa yang kita hadapi, tentang apa yang kita alami di dalam kehidupan ini. Dan jauh sebelum kita lahir di dalam dunia ini, ternyata firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Bahkan kalau kita membaca dari pembacaan yang sudah dibaca tadi, di situ diingatkan ada waktu kita lahir, ada waktu juga kita mati, dan ada waktu bisa bersenang-senang, ada waktu juga bisa bersedih. Nah, segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Dalam kesempatan ini beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca pada kesempatan ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan waktu sungguh sangat berharga. Ini yang penting buat kita. Kita perlu renungkan ketika Salomo mengingatkan dengan berkata segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Di bawah kolong langit ini ada waktunya dan segala sesuatu ada masanya. Hal yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah bahwa waktu sesungguhnya dikatakan sangat berharga. Salomo mau menasehati melalui kebenaran yang ada, mengingatkan kepada kita tentang waktu, tentang masa. Dikatakan itu sangat berharga. Mengapa? Karena waktu ini dikatakan itu berjalan terus. Dan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai sesuatu yang perlu terus diingat di dalam kehidupan ini. Dan nasihat yang sudah diberikan ini begitu luar biasanya, begitu indah. Mengapa? Karena dikatakan segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Berarti di sini ada penekanan yang begitu penting yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman Tuhan kepada Raja Salomo yang mengingatkan bahwa waktu sesungguhnya sangat berharga. Boleh kita perhatikan bersama, begitu berharganya waktu sehingga orang mengatakan waktu adalah uang. Time is money. Waktu adalah uang. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berarti dan bernilai bagi kehidupan manusia. Coba saudara membayangkan hal ini, merenungkan hal ini. Kita sudah terbiasa dengan waktu yang ada. Terasa begitu singkatnya waktu itu. Terasa begitu cepatnya berlalu. Dan kalaupun itu sudah berlalu, itu tidak mungkin ditarik kembali. Nah, ini makanya diingatkan, begitu berharganya waktu yang ada. Nah, ini yang perlu kita renungkan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita perlu merenungkan tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita, tentang waktu yang ada, mempergunakan waktu yang ada. Maka daripada itu firman Tuhan menasihatkan kepada kita semua, pergunakanlah waktu yang ada sebaik-baiknya dengan bijaksana. Mengapa? Karena waktu itu begitu penting, begitu berharga. Bahkan nasihat-nasihat dari Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa supaya bertekun, supaya sehati, supaya taat, supaya setia,
dengan waktu yang ada. Nah, ini penting sekali. Salomo mengingatkan kepada kita semua, ada 3 fase waktu yang kemarin, yang adalah kenangan di mana semuanya tak mungkin terulang. Itu kemarin, saudara. Saudara membayangkan peristiwa kemarin, apa yang sudah terjadi hari kemarin, itu tidak mungkin ya kita tarik kembali di hari ini. Itu hanya menjadi kenangan, entah itu yang menyenangkan, entah itu yang pahit, entah itu yang membuat kita sedih dan lain sebagainya. Itu kemarin dan sudah berlalu. Semuanya tak mungkin akan terulang. Hari ini atau sekarang adalah kenyataan yang sedang kita jalani dan merupakan anugerah dari Tuhan. Jadi sekarang ini, saudara, yang menjadi perhatian penting yang sedang kita jalani, di mana itu nyata, fakta, di mana sekarang kita berada. Dan hari esok dikatakan adalah harapan, dan itu masih misteri atau rahasia Tuhan. Besok tidak ada yang tahu. Hari esok siapa yang bisa memahaminya? Yakobus mengingatkan, banyak orang merancang, banyak orang merencanakan ini dan itu, tetapi Tuhanlah yang tahu segala-galanya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Bahkan digambarkan dengan hidup kita itu bagaikan uap, sebentar kelihatan dan sebentar tidak kelihatan. Ini yang penting, makanya dikatakan waktu itu sangat berharga. Kalau kita melihat hari kemarin, apa yang terjadi dengan kenangan-kenangan di hari yang lalu yang sudah berlalu, tidak mungkin kita tarik semuanya itu, karena itu tinggal kenangan, tidak akan terulang lagi. Hari inilah yang menjadi kenyataan yang sedang kita jalani, yang merupakan anugerah Tuhan dari Tuhan. Karena itu mari kita melihat hal itu, karena hari esok pun masih misteri, masih belum ada yang tahu pasti tentang hari esok apa yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita yang beroleh kesempatan menjalani hidup sampai hari ini, pergunakanlah itu sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan, karena untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Ini nasihat penting yang perlu kita renungkan bersama-sama. Pergunakanlah waktu yang baik yang ada sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Karena apa? Karena untuk segala sesuatu ada masanya. Sesibuk apapun pekerjaan dan aktivitas kita, jangan pernah lupa memberi waktu kita untuk Tuhan. Poin penting, saudara. Dengan kesibukan yang ada, dengan berbagai macam aktivitas yang ada menekan kita dan lain sebagainya, ingat baik-baik, sediakanlah waktu untuk Tuhan. Itu poin penting, saudara. Memberi waktu kita untuk Tuhan. Karena apa? Karena segala sesuatu ada masanya. Yang kedua, hidup kita dibatasi waktu. Wah, ini menarik, saudara. Ini yang menjadi penting buat kita, karena ternyata tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Ada batasannya, ada yang namanya membatasi, yaitu waktu, saudara. Dan ini penting untuk kita renungkan. Mengapa? Karena hidup kita dibatasi waktu, dan itu sudah diingatkan oleh Salomo. Dia berkata, segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu juga untuk mati dan lain sebagainya. Segala sesuatu sudah dibatasi, dan itu sudah diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita. Karena itu begitu penting, saudara, untuk merenungkan akan hal ini. Karena apa? Karena begitu penting waktu yang Tuhan berikan buat kita. Mungkin hari ini kita ada, mungkin besok kita sudah tidak ada, mungkin lusa sudah tidak ada, dan lain sebagainya. Hanya Tuhan yang tahu keberadaan kita. Karena itu penting untuk diingat bahwa ada batasan. Kita dibatasi waktu yang ada di dalam dunia ini. Sehebat atau sepintar apapun manusia, tidak dapat melawan atau menahan lajunya waktu. Ya, siapa yang bisa menahan waktu itu, saudara? Ya, tidak ada. Apapun yang terjadi, waktu akan terus berjalan tanpa mempedulikan sikap kita terhadapnya. Semua yang ada di dunia ini dan lamanya kita berada di dunia ini juga dibatasi oleh waktu. Wah, hebat, saudara. Dibatasi. Ada kata yang begitu penting di sini. Dibatasi. Sehebat, sepinter apapun manusia,
Tidak ada satupun yang bisa melawan atau menahan lajunya waktu. Saudara coba, kita mulai ibadah jam 11. Ya, tidak mungkin terus jam itu, waktu itu terus begitu. Sekarang sudah melebihi, ya. Sudah mau masuk jam berapa? Jam 12, jam 1, ya. Tidak ada yang bisa menahannya, terus berputar. Mungkin ada berkata di antara kita, aduh kalau bisa ya, waktu ini ya jangan dulu berlalu. Tetapi tidak bisa, itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Dibatasi oleh waktu. Semakin seseorang sadar pentingnya waktu, akan semakin cermat pula ia merencanakan hidupnya. Ini penting, saudara. Kalau kita menyadari tentang waktu itu singkat, dibatasi, maka dia akan memiliki yang namanya kecermatan untuk apa? Merencanakan hidupnya ini. Dengan kata lain, kesadaran seseorang terhadap waktu akan mempengaruhi tingkat produktivitasnya dan kesungguhannya dalam memanfaatkan waktu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan. Bagaimana ya kita ini betul-betul bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan itu. Karena segala sesuatu ada masanya. Itulah sebabnya ada nasihat mengatakan, bekerjalah begitu rupa seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi, dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan meninggal esok. Wah, ini satu statement, satu pernyataan seorang yang hebat, yang memiliki pemikiran tentang hal ini. Berkata, bekerjalah begitu rupa seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi, dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan meninggal esok hari. Artinya, waktu sangat berharga. Jangan menyia-nyiakan, tetapi gunakanlah sebaik mungkin dengan seimbang, yaitu bekerja dan beribadah. Ini poin, saudara. Jangan sampai kita lupa akan hal ini. Nasihat penting daripada Raja Salomo mengingatkan kepada kita semua tentang waktu. Itu berharga dan ternyata ada batasannya. Tidak berjalan, ya, artinya berjalan dan berdiam, tetapi itu ada batasannya, dibatasi, saudara. Bahkan Musa mengingatkan kepada kita, kalau kita kuat 70 tahun, mau lebih bonusnya 80, mau minta lagi sama Tuhan boleh, tetapi sudah ada batasannya. 70 tahun itu kuat. Wah, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau mau minta bonus 10 tahun, 80 tahun, dikatakan kemurahan dan anugerah Tuhan. Dikatakan apa? Penderitaan, kesukaran, dan lain sebagainya. Itu bonus yang Tuhan berikan. Dan ingat bahwa Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa ternyata semua sudah ada batasannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi perenungan buat kita semua. Ingat, waktu terus berputar dan kita tidak dapat menghentikannya. Apabila memutarnya kembali, itulah keterbatasan kita. Artinya kita ada dalam kehidupan sekarang ini adalah semata-mata anugerah Tuhan yang besar, pemberian yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita masih ada kuat dan sehat sampai hari ini. Tetapi mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktunya, ada masanya. Karena itu, mari pergunakanlah segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana, dengan berhikmat, supaya kemuliaan Tuhan terus dinyatakan dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan di dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami diingatkan kembali betapa pentingnya nasihat dari Raja Salomo kepada kami yang masih ada di dalam dunia ini, yang mengingatkan kepada kami tentang pentingnya untuk kami merenungkan tentang kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Berkati kami semua Tuhan, dimanapun keberadaan kami yang sudah mendengarkan firman-Mu ini.
Biarlah menjadi satu nasihat yang indah bagi kami, satu teguran yang nyata dalam hidup kami, sehingga benar-benar kami melangkah dengan penuh bijaksana, dengan hikmat dari Tuhan, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan di dalam semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.